Selamat pagi teman-teman semua, balik lagi di Project Silva episode ke-8. Jadi hari ini kita bakal nge-remap mobil ini. Karena sebelum itu kita sudah servis mesin, udah ganti oli, udah masukin filter baru, udah masukin busi baru. Dan hari ini adalah hari penentuan karena kita akan remap. Nah, lokasi remapnya sebenarnya gue remap sama Rocket Plus Tuning nih, kalian lihat di Instagramnya. Tapi untuk lokasi dynonya, karena hari ini bukan hanya remap saja tapi juga dyno run, itu gue lakukan di Rev Engineering di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Jadi memang agak jauh dari posisinya, dan ya hari ini juga rumah lagi banyak pekerjaan, agak rame di sini. Tapi sekarang kita akan on the way ke Jalan Panjang, langsung aja kita bakal on the way ke Rev Engineering. Di sana bakal di dyno secara dastek, kita bakal tahu kira-kira before dan after remapnya seperti apa. Oke, langsung aja kita berangkat. Oke, jadi kita udah sampai di Rev Engineering di Jalan Panjang. Jadi ini di Jakarta Barat, jauh banget dari rumah gue. Jadi tadi gue pick up Alicia dulu. Jadi hari ini dia bakal nemenin gue. Mau nggak jadi videographer? Boleh. Boleh, oke. Nah, di belakang ini Silva udah diparkirin. Jadi nanti kita bakal ngeran dyno di sini tuh, bagian di situ kalau misalkan kalian lihat. Jadi di Rev Engineering ini banyak banget dyno spotnya ya. Kalau kita lihat di sini ada dyno pack yang dia itu masuk ke hub, ya kan? Kemudian di sini dia ada dyno yang langsung di wheelnya. Nah, untuk nggak tahu nanti Silva dipasang apa, tapi sekarang kita ketemu dulu sama teman-teman di Rocket Plus ini. Silva langsung naik ke atas motor dynonya. Yes. Oke, sekarang kita lagi preparing Silva untuk masuk ke atas mesin dyno. Nah, mesin dyno yang dipakai itu adalah mesin Dastec. Kalau Dastec itu kan terkenal sama leading yang agak tinggi, tapi no problem. Yang penting kita lihat before and after dari remap. Jadi udah selesai run yang before atau sebelum di flash ya. Kita lihat dulu. Ini graf dari torsinya. Dia itu sampai 145 Nm. Dan horsepower before-nya itu sekitar 119. Itu di 6000 RPM. Umumnya kalau Mazda 2 flash itu dia juga sedikit dibuka limiter atas ya. Jadi kita punya range untuk shifting. Jadi setiap kali gua mau ngomong, gua harus keluar dari ruangan dyno. Karena ruangan dyno itu super berisik. Ada fan-nya, ya kan. Terus ada suara knalpotnya, ada suara mesinnya. Sekarang ini lagi di mapping. Tapi kita nggak boleh ganggu, biar let him cook. Jadi ini pakai apaan bro? Edit bro. Mazda Edit ya? Jadi software khusus untuk kita nge-tune Mazda. Jadi parameter yang bisa dibuka lebih banyak. Mazda Edit ya? Kalau rata-rata orang pakai apa biasanya bro? Biasanya mereka pakai editor lain. Editor lain ya? Gua sih yang untuk spesial untuk Mazda pasti dia akan lebih specialized. Kita kayak ke dokter spesialis lah. Betul. Mendalam. Oh iya, sama gue ada pertanyaan nih. Iya. Kemarin Bro Anderson bilang Mazda ini bisa di TCU remap juga. Iya, TCU Remap itu kita salah satu pelopor, salah satu pioneer kita develop untuk mengatasi orang yang keluhannya shifting terus bilang, loh kok shiftingnya jauh banget dropnya, terus harus kayak di RPM bawah lagi. Kita develop jadi shifting speednya lebih cepat. Untuk beberapa mobil kita bisa rubah shifting pointnya itu agar tenaganya lebih optimal sesuai power band yang kita dapat. Okay. Dia bisa shift di RPM lebih tinggi, dia bisa hold gear, hold RPM-nya sesuai RPM limit yang kita set di 7400, dan ya itu bikin power band mobil nafasnya lebih panjang. Oke, siap. Lanjut ya bro ya.
Oke, jadi sambil nunggu Silva selesai dyno, mending kita lihat ada apa aja di Rev Engineering. Kita mau jalan-jalan ngeliat bengkelnya, tapi nggak boleh ganggu yang kerja, oke? Jadi si pertama ada BMW M2. Gue nggak tahu ini competition apa bukan. Terus ada M2 lagi, itu yang ada tulisan M2 competition. Ini ada Honda CR-Z. Kalau orang bilang tuh hampir mirip dengan Honda Jazz, tapi dia itu hybrid, mesinnya pun mirip. Tapi kayaknya sih yang ini nggak standar, sudah turbo. Wah gila, keren banget. L15 turbo, tapi dia hybrid, masih ada integrated motor assist. Wah, Innova ada berapa nih? 1, 2, 3. Ini Fortuner sih, banyak banget ya Innova. Itu Innova, nih Innova. Itu Fortuner lagi. Itu Innova di sana 2. Zaman sekarang tuh lagi banyak banget yang mainan diesel. Sini belajar, coba kita belajar dulu. Jadi ini namanya mesin. Oke. Ini turbo. Jangan dipecat. Enggak dipegang. Ini intake masuk sana. Jadi Rev Engineering itu banyak spot-spot buat dynonya. Nah, di sini ada dyno yang gua nggak tahu dipakai apa, tapi ini dyno all-wheel drive. Kemudian di sini ada dyno Dastec yang Silva lagi di dyno. Terus itu ada dyno yang adanya di hub, langsung dimasukin ke dalam hub. Terakhir yang baru aja di run itu 131,5 horsepower alias 132. Jadi dari ini tadi kita stuck di 128, 130, 131 dan sekarang 132. Oke, jadi Silva udah selesai dari mesin dyno. Sekarang kita bakal ngobrol sama tunernya. Halo bro, siapa namanya? Namanya tangan Alex. kiri. Namanya Alex. Oke, jadi bro Alex ini adalah tuner yang ngetuningin mobil gua si Silva. Jadi gimana tadi ngetuningin mobil gua? Ada kesulitan apa enggak nih? Sebenarnya kondisi mobil sangat sehat, cuma Sangat sehat. olinya sedikit kebanyakan. Iya, itu. Jadi kemarin pas kita kasih Seratek, makanya kemarin tuh ngasih tanpa dikurangin, jadi agak overfill. Tapi meskipun overfill, pasti tetap ada gainsnya dong bro. Tetap ada gains. Tetap ada ya. Gainsnya sesuai yang kita promotin sebenarnya 7 sampai 12. Cuman Iya. kebetulan ini dapetnya di 12%. 12%. Iya, jadi bener-bener ini maksimal banget. Gainsnya tadi sekitar 13 sampai 14 horsepower. Yes. Torsinya berkisar di 13 sampai 15 Newton. Iya. Itu kalau dilihat peak to peak, tapi kalau misalnya kita ngelihatnya dari seluruh grafiknya, yang mungkin nanti akan dicantumin ya. Betul. Nah, itu kita bisa lihat dari RPM bawah itu gainnya udah gede banget. Oke. Jadi sebenarnya Genesis itu bukan hanya di peak doang ya, Iya. tapi juga di semua RPM Di range. semua kan? RPM range. Betul. Terlebih di RPM yang kita sering pakai. Ah, itu dia. Kan kita nggak selalu ada di redline ya. Betul. Kalau kita lagi di jalan-jalan kayak gini gitu kan paling ya kita pakainya 3.000, 4.000. Terus tadi gua denger-denger mobil gua agak meletup-meletup dikit, itu diapain tuh? Itu kita ada tambahin pop and crackles. Mobil Crackles ya. Memang request dari si Bro kan kita nggak Yes. mau terlalu wild ya. Jadi Betul. kita set semild mungkin. Yang Yes. penting untuk menambah fun drive aja. Betul. Itu caranya gimana bro? Tadi gua belum belajar nih. Nah, itu sebenarnya gampang. Jadi nanti tinggal kita gas, penting Ah. dia di atas 3000 RPM. Nanti pas dilepas kita tinggal tap sedikit, nanti dia kan nyemburin BBM yang nanti akan diletupan di knalpot. Oh gitu, jadi ada pop and crackle. Sengaja gua nggak request pop and bang, soalnya pop and bang itu menurut gua terlalu lah. Ya, dan kayaknya kesian juga ya. Kasihan knalpot kan terjebol. Kesian kenapa jebol? Kalau mesin Kalau mesin juga kasihan Kasihan sebenarnya juga. terlalu besar. tapi yang paling pertama kenapa sih buat. Knalpot. Oke, nah nanti Grab Silva kita bakal bahas kira-kira berapa horsepower dan berapa Newton meter. Nanti kita bakal tunjukin. Tapi untuk sekarang gue bakal berterima kasih dulu sama Bro Alex dan sama tim Rocket Plus Tuning di sini. Terima kasih banget udah remap. Nanti kalau ada apa-apa mungkin wah ada mappingan baru kita coba-coba, kita bisa kerjasama lagi Iya, bro ya. dan di Rocket Plus itu garansi retune seumur hidup. Itu seumur hidup. Seumur Serius? hidup. Return Mantap. Nanti kita apa-apa langsung balik ke Bro Alex lagi. Bro, terima kasih sekali lagi ya. Sekarang pakai tangan kanan.
sekarang kita bakal tes gimana performa Silva setelah di remap di Rocket Plus Tuning. Jadi kita langsung aja jalan. Oke, jadi memang kemarin kita sudah buktikan melalui Dino Sheets ada kenaikan sekitar 12-13 horsepower dan tenaga Silva sekarang ada di 131,5 horsepower. Dan gua memang meminta untuk melakukan remap yang gak terlalu ekstrim ya, cukup moderat gitu ya, karena gue pengen menggunakan RON 92 untuk mobil ini sebagai harian. Terus kemudian gue juga pengen longevity, mobilnya juga nggak terlalu gimana-gimana banget, gak dipaksain, jadi nggak berebat. Memang akhir-akhir ini tuh udah mulai lumayan banyak hujan ya, dan ngelihat langit biru kayak gini tuh sangat-sangat luar biasa sekali bagi kita, bagi gua terutama gitu ya. Kita bahas pertama, yang pastinya kalau kita remap, kita akan fokus ke gimana performanya setelah di remap. Oke, kenaikan 13 horsepower itu kalau mungkin kalian lihat 13 horsepower doang, tapi sesungguhnya guys, untuk orang yang menggunakan mobil itu sebelum dan sesudah, 13 horsepower tuh bisa dirasain ya. Salah satunya adalah ketika mobil ini cuma setengah gas, itu aja udah kerasa ada improvement. Karena bukan hanya horsepowernya, tapi juga torsinya naik. Torsinya juga kalau nggak salah jadi angka 158 atau 160 Nm ya, gue lupa ya. Nanti kita lihat sheetsnya di sini ya. Pokoknya angkanya segituan. Dan itu masih bisa ditingkatkan karena secara parts udah support banget ya, dari exhaustnya udah bagus, intake-nya udah bagus. Tinggal sebenarnya kalau kita mau improve lagi, kita bisa tuning lagi dengan oktan yang lebih tinggi, mungkin 95 atau 98. Tapi dengan penggunaan seperti itu akhirnya kita tidak bisa menggunakan bensin yang memiliki oktan 92, dimana itu lumayan menguras duit saya ya, menguras duit gue gitu ya. Padahal gue pakai mobil ini tuh masih sebagai harian gue ke kampus dan segala macamnya, untuk gue jemput pacar dan segala macam. Dan ya lumayan jauh ya, kilometernya pun sekarang udah mulai naik terus karena gue menggunakan mobil ini tiap hari. Kita bayar dulu. Langitnya biru, gue seneng banget deh. Jadi sesimpel langit itu biru itu bisa ngebuat mood kita berubah ketika berkendara kan gitu ya. Dan power dan horsepower meningkat. Nah limitnya juga meningkat. Limit RPM-nya itu sekarang ada di 7.400. Tapi kita nggak perlu shifting sampai 7.400, itu terlalu tinggi menurut gue ya. Karena cukup sampai 7.000 atau 7.100 itu udah mengangkat shifting point-nya biar tidak terlalu jatuh RPM-nya. Nah sekarang kita akan coba untuk mode yang otomatisnya aja. Jadi tidak perlu untuk pergantian gigi secara manual. Kita tinggal ikan sport mode-nya aja. Ini udah ide, udah sport mode, jadi akan lebih responsif. Wah ini setengah gas aja udah kerasa nih, setengah gas aja ada improvement nih. Tuh. Wah. Luar biasa, itu setengah gas loh. Dan kalau kalian dengerin, setiap kali kita lepasin gas ada suara meletup-meletup, blebek. Gue minta crackles ya, gue nggak mau pop and bang yang tar itu terlalu mengganggu. Dan selain mengganggu juga ada resiko yang tidak bagus lah gitu ya untuk pemakaian. Nah ini sekarang lurusan, coba kita gas dulu ya. Ini gigi 3 kayaknya nih ya, coba kita downshift. Kerasa banget 13 horsepower. Terus pas kita lepaskan itu tidak ekstrim, tapi menurut gue sangat cukup untuk menggugah nafsu berkendara gitu kan. Kita naikin lagi 50%. Ini 50% throttle. asik banget untuk ugal-ugalan tuh sangat asik banget ya. Ya tapi kita tidak boleh ugal-ugalan berlebihan ya. Ini lagi sore hari dan nggak terlalu rame alhamdulillah, jadi ya gue berani untuk sedikit ngetes lah ya. This is a really good starting point ya. Gue sangat suka dengan gimana Rocket Plus ini ngetuning di atas dyno. Jadi dia bisa dibuktikan secara horsepower dan juga torsi. Bukan hanya oh ini lebih kenceng, lebih irit, bla 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 bla. Semua orang penjual kecap pun juga melakukan hal yang sama. Kalau emang lu ada improvement, coba dyno gitu. Dan ternyata benar ada improvement. Sekarang kita masukkan ke Tiptronic ya untuk ngerasain gimana perpindahan di 7.000 RPM. Yang gue maksud apa? Ketika kita berpindah di 7.000 RPM, maka kita akan memasukkan gigi baru dengan RPM yang lebih tinggi. RPM yang lebih tinggi misalkan lebih 5.000. Kita masukin gigi 1. Wah, mantap sekali, luar biasa. Kalau orang bilang mobil natural sport nggak usah di remap karena hasilnya nggak ada, itu bohong. Ini aja kerasa banget tenaganya. Asik, enak banget, luar biasa. Kita downshift lagi. Meletup-meletupnya itu loh, mantap sekali. Wah, bisa terdengar
Untuk masalah akselerasi kemarin gua tes ya, itu turun dari yang awalnya 10,7 detik. 10,77 detik itu dalam kondisi yang sama sekali tidak ada wheel spin-nya. Sementara setelah di remap, gua ngerasa mobil ini selalu wheel spin ketika gua tes 0-100. Dan kalau misalnya wheel spin dong, enggak. Wheel spin itu sangat-sangat berpengaruh ke dalam data akselerasi. Dan yang sementara gue dapat masih dengan wheel speed itu 10.00 atau 9,9 sekian gitu ya. Nah, gue nanti pengen coba ngetes dengan gimana caranya tanpa wheel speed. Terus kedua, kemarin gue bilang kalau ternyata ada oli yang overfill, ya kan. Olinya itu belum dinaikin sampai kita akhirnya dyno, belum dikeluarin. Jadi sekarang olinya masih lebih, jadi 4,4 atau 4,3 liter gitu ya. Dan itu lumayan berpengaruh ya. Kalau di luar sana, mesin-mesin V8 gitu mereka kelebihan olinya bisa lose mungkin 10 horsepower-an. Tapi kayaknya kalau mesin yang lain pakai gini dengan oli yang lebih sedikit, ya lose-nya nggak segitu banyak lah ya. Mungkin sekitar beberapa HP di bawah 10 horsepower. Tapi gue yakin ada kontribusi dari situ. Dan nanti kita akan coba untuk keluarin dan sesuaikan. Terus kemudian gue pakai ban itu dan velg ring 17, dimana itu lebih berat ya. Untuk mobil 1500 itu berat karena rata-rata kalau kalian lihat mobil-mobil 1500 dimodifikasi street racing itu pakai ring 16 seperti itu. Nah, untuk masalah fuel consumption sebenarnya memang belum teruji lebih irit, karena kalau orang bilang remap bisa lebih irit gitu ya, tapi menurut gue itu salah. Yang membuat irit itu bukan remapnya, tapi bagaimana cara kita membawa mobil, itu pertama. Yang kedua, bagaimana kontribusi remap dalam konsumsi bahan bakar. Torsi mobil itu ditambah ya, jadi sekarang mobil itu lebih bertenaga. Dengan speed yang sama, kita bisa menggunakan cara berkendara yang jauh lebih smooth lagi. Maksudnya apa? Kalau misalkan sebelum di remap, torsi gua sekian gitu ya, setelah di remap mungkin naik belasan Nm apa puluhan Nm misalkan seperti itu. Untuk mencapai speed 40 apa 50, gua perlu gas yang lebih dalam sebelum di remap. Karena lama nih, nggak sampai 50 setelah di remap lebih cepet. Jadi akhirnya dengan waktu yang sama, gue bisa melandaikan gas gue gitu. Nah, itu yang membuat mobil itu irit gitu. Nah, tapi kalau kalian habis remap langsung kayak gue ya jangan harap itu irit gitu loh. Tidak ada kamusnya mau dibejek-bejek apapun, mobil apapun tetap irit. Nah, ini sebentar lagi mau masuk terowongan. Gue suka banget terowongan nih ya kan. Kita dengarkan suara dari terowongan. Kenapa? Karena ketika mobil ini setengah gas, dia lebih main di torsi gitu. Ini gigi 4, kita turunin 4. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Jadi ternyata perbedaannya itu tidak sekecil itu untuk mobil naturally aspirated 1500 cc. Dan mobil ini terasa jadi jauh lebih fun to drive, jauh lebih asik dengan hanya peningkatan 13 horsepower. Terus kita sekarang bahas remap. Kan remap itu adalah kalibrasi software. Dimana-mana yang namanya software itu didahului dengan hardware dulu. Jadi kalau kalian mau melakukan remap di mobil kalian, jangan lupakan hardware yang akan dipasang di mobil. Kemarin kita udah servis besar, udah kita bersihin injektornya, udah kita ganti air filter dengan KN air filter juga. Habis itu dari knalpot kan udah full system dari Shokudo Exhaust. Jadi memang Silva ini terasa jadi jauh lebih komplit dengan adanya kalibrasi software, yaitu adalah remap. Gue salut banget sama Rocket Plus Tuning karena mereka itu melakukan remap itu di atas dyno. Sebenarnya ada opsi yang tidak dyno dan harganya juga pasti berbeda. Tapi gue pilih dyno khusus karena gue pengen lihat bagaimana improvement di horsepower-nya ya. Nah, terus salah satu benefit dari remap itu adalah top speed yang lebih mudah untuk diraih. Jadi top speednya sebenarnya hampir mirip dengan standar. Nah, yang menjadi perbedaan adalah menuju top speednya itu jadi jauh lebih mudah. Top speed mobil ini kan sekitar 187 km per jam, 187 km per jam. Untuk menggapai top speed segitu itu jadi jauh lebih mudah. Karena pertama, RPM limitnya itu dinaikkan menjadi 7.000-an. Jadi ketika di gigi 4, gue bisa shifting tahan sampai 7.000 baru masuk ke overdrive. Dan itu menimbulkan tenaganya jadi jauh lebih tersalurkan dibandingkan gue shifting dulu. Karena sekarang tenaga puncaknya itu di 6.500 RPM. Jadi kalau 6.500 kita udah shifting, pasti kita akan kehilangan tenaga di situ. Nah, jadi buat kalian pengen mengejar akselerasi dan top speed, remap ya, itu adalah salah satu cara yang paling afdol, yang paling banyak dilakukan oleh orang di luar sana. Nanti kalau misalkan gue pengen ngebawa Silva ke jenjang yang misalkan untuk balap, untuk serius, bisa aja gue remap lagi di 95 dan 98
untuk tahu gimana perbandingannya dibandingkan dengan Octane 92. Dan gue pengen berterima kasih banget buat Bro Anderson. Gue berterima kasih untuk teman-teman di Rocket Plus, terutama tuner yang udah rela nge-tuning mobil ini dengan sangat baik di atas dyno tuning. Ya, kalian bisa cek Instagram dari Rocket Plus Tuning dan jangan lupa follow gue di @rafitohumam dan Silva Sky, di mana gue bakal ngepost project-project gue di sana. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada apapun yang bisa diomongin, kritik atau saran untuk mobil gue atau untuk konten gue, bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya. Rafitohumam signing out.